dokter AI. Tahu nggak biasanya tugas seorang dokter itu apa sih? Menyembuhkan, mengobati, merawat, memeriksa, terus melakukan diagnosis. Apa sih melakukan diagnosis itu apa sih? Melakukan dugaan sementara. Oke, nanti diharapkan atau manfaat dari pembelajaran ini kalian dapat mengenali resiko AI, karena pasti ibu yakin kehidupan kalian itu sangat dekat dengan yang namanya AI. Iya nggak? Sering nggak pakai AI? Buat apa aja? Buat ngerjain tugas. Selain itu, di TikTok juga ada AI-nya. Salah satunya apa? Filter. Terus pernah nggak kalian membuat suatu karya menggunakan AI? Nah, dari apa contohnya nih? Oh ya gitu. Apa sih rasa ada rasa yang senang nggak dalam diri kamu? Jadi serasa kamu foto sama idola kamu ya. Cuman kalau hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati, itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Yang kedua, ini akan mengasah kita untuk berpikir kritis. Kita harus bisa menilai, oh ini loh cara penggunaan AI yang baik, oh ini loh cara penggunaan AI yang kurang baik. Yang ketiga, memberi solusi inovatif. Jadi dengan AI kita bisa menciptakan inovasi baru. Mungkin idenya dari AI, tetapi kita bisa mengembangkan hasil dari AI. Oke, coba. Jika AI adalah temanmu, apakah ia selalu memberi saran yang baik? Tidak. Jangan jawab tidak. Itu kayak orang. Oke, Ikis, kenapa tidak Ikis? Iya, kok apa? Soalnya kalau misalnya gitu, kita kan mau cari jawaban dari soal tadi. Kadang itu kayak ngantur gitu loh. Oh, ngantur. Jawabannya kemana-mana. Oke. Kalau menurut Akmal? Sama. Agnes? Sama. Jadi terkadang emang jawaban yang diberikan oleh AI itu kadang tidak sesuai dan tidak selalunya benar. Oleh karena itu, kenapa kita harus terus meskipun kita menggunakan AI, kita menganalisis apa yang diberikan oleh AI. Tidak hanya kita menerima secara serta-merta, tapi kita harus teliti, oh ini yang benar loh, oh ini yang salah loh. Terus, yang kedua, apakah AI bisa menjadi jahat? Bisa. Bisa. Kenapa Fauzan? Kenapa bisa menjadi jahat? Gilang, kenapa Gilang? Galang. Kenapa Galang? Menurut kamu, kenapa AI bisa menjadi jahat? Tergantung pemakainya di mana. Oke, contoh pemakainya di mana itu seperti apa? Nah, oke, good job. Jika AI ini kita salah gunakan, salah satunya itu untuk penyebaran hoax, berarti fungsi AI di sini bukan menjadi yang baik, tapi menjadi yang jahat. Oleh karena itu, mengapa kita harus pintar-pintar dalam menggunakan AI? Jadi, di sini konsep materinya, AI itu memang suatu teknologi yang cerdas dan revolusioner. Namun perlu diingat bahwa AI itu tidak selalu adil dan netral. Ada beberapa resiko yang harus kita pahami. Yang pertama, AI itu kadang sifatnya bias, tidak netral. Jadi itu terkadang hanya bergantung pada apa yang sering kita input di situ. Kayak misal kamu sering pakai ChatGPT atau Gemini, dia itu hanya pola pikir dia biasanya itu tergantung apa yang sering kita minta setiap hari. Ya, jadi kaku. Jadi kita harus bisa mengembangkan bagaimana si AI ini pun harus bisa mengikuti pola pikirnya yang luas. Yang kedua, bisa terjadi privasi atau data bocor. Kalian tahu nggak? Kadang ada yang namanya chatbot di Shopee. Kalau kalian belanja, ada yang dia terjawab secara otomatis. Itu bisa kalau misalkan si penggunanya menyalahgunakan, dia akan merekam hal tersebut seolah-olah kita memberikan penilaian yang bagus. Nah, itu hanya jawaban chatbot dengan kita, tapi misal kita emang memberikan penilaian bagus, tetapi bisa disalahgunakan oleh sang penilai.
Yang ketiga ada yang namanya deepfake atau hoax. Banyak nggak hasil-hasil dari AI yang seakan-akan nyata padahal itu buatan AI? Itu namanya deepfake. Sehingga misalkan misal ada seorang ketua OSIS yang sedang berpidato, seakan-akan dia menyuruhkan untuk berbuat salah, tetapi itu hanya buatan AI gitu. Tetapi masyarakat Negras ini percaya itu hal yang baik atau buruk? Oleh karena itu kita harus bisa membedakan mana yang buatan AI dan mana yang tidak buatan AI. Yang terakhir ada ketidakadilan. Jadi keputusan yang dibuat AI itu jika tidak diawasi dapat menimbulkan ketidakadilan sosial atau oke, coba. Di sini ada 2 foto. Yang pertama Ibu udah minta izin ya. Jadi ketika kita menggunakan foto seseorang, kita harus minta izin dan diizinkan oleh orang tersebut. Jikalau tidak diizinkan, itu akan menyebabkan apa namanya? Pelanggaran hak milik dan hak cipta. Ini ada foto Indonesia, di sini ada foto Ibu. Ibu mengizinkan foto Ibu dipasang di sini. Oke, coba temukan perbedaannya. Jangan bilang cantik tidaknya, semuanya cantik karena kita perempuan. Satu nggak pakai kerudung, satu pakai kerudung. Oke, yang lain. Ya, yang satu senyum Pepsodent, yang satu senyum Ciptaden. Beda tempat. Oke, yang lain, yang lain. Kata yang ini pakai apa sih menurut kalian? Yang satu pakai filter. Mesya kalau boleh Ibu tanya, ini pakai filter apa? Iya. IG atau TikTok? Oh, Snapchat. Lebih canggih Mesya. Ini menggunakan filter, sedangkan yang satunya lagi Original. Yang original pun tetap cantik ya, apalagi yang original ini ditambahin dengan filter. Jadi kalian boleh menggunakan tetapi dengan tujuan baik. Tapi jangan sampai kalian tidak percaya diri dengan diri kalian gitu. Saya mah nggak pede foto kalau nggak pakai filter. Kalian itu sudah istimewa dengan kelebihan kalian masing-masing. Jadi meskipun banyak fitur-fitur atau kemudahan-kemudahan yang kita punya, tetapi kita harus percaya diri kita sendiri. Oke, sekarang kalian diskusi kelompok itu akan bagikan lembar itu. Di situ bisa diperhatikan dulu. Oke, yang pertama di situ ada 3 kasus. Kalian analisis ketiga kasus tersebut. Setelah dianalisis, pilih salah satu kasus yang akan kalian jadikan sebagai kampanye digital. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanya. Ya, bebas nama kelompoknya. Kalian cantik Ibu. Gerobek. Jadi kekurangannya gampang bikin orang pede. Ya, pilih salah satu kasus yang akan kalian angkat. Iya, siap. Pilih salah satu aja. Ini permasalahannya. Kamu mau pilih kasus yang mana? Konten
Menurut kamu yang akan jadi target wajib itu apakah emak-emak atau remaja atau anak-anak atau orang-orang yang sering menggunakan khususnya mana ada atas dasar cetak di game kan konten digitalnya kayak fisik kirim yang nanti dia ditanya aja yang penting kamu nanti jelaskan aja Des. Tugasnya ini kan Bu. Tugasnya ini kan ya kayak masalah tanya apa. Terus nanti videonya juga dijelasin video poster kan dimulai dari kelompoknya Agnes kan Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mie Ayam Bakso ingin menjelaskan kasus 3. Jadi di kasus 3 itu, jadi masalah etika di sini itu adalah pengumpulan data tanpa izin sehingga melanggar privasi. Lalu pihak yang dirugikan adalah pengguna karena privasinya dilanggar dan merasa diawasi. Lalu gejala atau dampaknya adalah muncul rasa tidak nyaman atau curiga menggunakan chatbot. Terus ada lagi satu lagi, hilangnya rasa aman dalam berkomunikasi digital. Lalu mengapa berbahaya? Karena melanggar hak pribadi yang merupakan hak dasar manusia dan data bisa disalahgunakan untuk manipulasi atau kebocoran identitas. Jelasin dulu ini apa judul kampanyenya nanti. Judul kampanyenya adalah privasi Anda dalam bahaya. Jadi di sini di poster ini itu ada privasi Anda dalam bahaya. Jadi ini artinya chatbot bisa menyedot informasi pribadi dari percakapan pengguna tanpa persetujuan mereka. Jadi data-data yang itu disedot gitu jadinya. Terus ada gambar kepala manusia yang terhubung dengan kabel-kabel.
spam call kita. Yang itu adalah Sekian itu saja. Ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pionel kan? Pioner. Oh pioner, silakan. Tahu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang satu tentang hari kecantikan di media sosial. Sebuah aplikasi media sosial seperti filter kecantikan yang menggunakan semua selalu penggunaan yang dan juga banyak pengguna remaja yang juga tidak memenuhi satu standar kecantikan sampai ke tingkat realistis yang dan serta atau terdekat di dalam dampaknya penurunan dan percaya diri, kemudian masalah relasi dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi atau berbahaya karena dapat meningkatkan kecemasan dan merasa tidak kuat dalam penampilan. Kasus yang kami pilih adalah dokter kecantikan di media sosial. Judul kampanyenya cantik versi kami. Tujuan kampanyenya mengubah pandangan tentang kecantikan. Target audiensnya orang-orang yang memakai filter, terutama anak remaja dan yang sedang berbuat itu format kampanye poster. Alasan memilih format ini untuk orang yang menggunakan filter percaya diri dan meningkatkan kesadaran tentang keberagaman kecantikan. Isi gagasan kampanyenya menunjukkan bahwa kecantikan datang dari berbagai bentuk, ukuran, warna kulit, dan usia. Yang kedua, mendorong orang untuk menerima dan mencintai diri mereka apa adanya. Dari poster tersebut muncul cantik versi kami yang berisi tips menjaga kecantikan diri secara natural dan alami. Intinya, kecantikan tidak hanya dari luar, tapi juga dari gaya hidup sehari-hari. Isi utama posternya menjelaskan beberapa langkah. 1. Rutin membersihkan wajah agar kulit tetap sehat dan segar. 2. Konsumsi makanan. Silakan dibuka sesinya tuh. Saya mau bertanya, Pak. Boleh, mau bertanya? Tidak. Auka, kelompoknya Akmal ada yang mau bertanya? Tidak cukup? Sekian dari kami. Oke. Intinya, masalah yang pertama itu yang membahas tentang apa? Ke AI filter kecantikan di media sosial. Sekarang, di zaman sekarang itu banyak remaja yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi emas Indonesia bisa mengajak teman-teman kita untuk kita tuh harus percaya diri loh dengan apa yang kita miliki. Meskipun kita hitam, tapi kan hitam.
ketidakadilan. Solusi bijaknya gimana? Bagaimana cara kita bersikap bijak? Yang pertama kita harus menggunakan AI secara kritis. Bagaimana cara menggunakan AI secara kritis? Yaitu dengan cara kita berpikir komputasi. Yang kedua, verifikasi informasi yang dihasilkan AI. Jadi setiap kali yang mendapatkan informasi, pastikan dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Apakah itu dari AI atau asli. Jadi nanti ada yang namanya website untuk mengecek apakah itu AI atau itu benar. Nanti ibu akan bagikan di grup. Yang ketiga, jangan mudah percaya pada konten digital. Dan yang keempat, selalu bertanya dan mencari tahu. Oke, coba kerjakan dulu asesmennya di seperti yang pertemuan sebelumnya. Siap? Laksanakan. Udah? Yang udah selesai boleh dilanjutkan ya. Oke, kita melaksanakan refleksi pembelajaran, silakan diisi. Ya, scan, ini diisi. Harus diisi. Nah, ibu contoh ini cara isinya. Itu ada tanda plusnya. Klik. Dah, isi. Pertanyaannya ini. Apa yang baru saya pelajari tentang etika dan resiko AI? Isi aja apa perasaan kalian lah. Ditulis. Waspada dan kagum, dari kasus ini saya belajar bahwa AI memang bisa menyenangkan, tapi kalau tidak bijak digunakan justru bisa merugikan. AI bisa berpengaruh ke kehidupan sehari-hari, makanya penggunaan AI harus lebih bijak dan jangan sampai data menjadi tersebar. Resiko memakai filter berlebihan. Apa resikonya? Bisa menipu orang. Ya, yang lain ditunggu. Dari kasus ini saya belajar tentang AI. Masya Allah. Satunya adalah pengguna AI filter kecantikan yang sekilas tanpa menyenangkan dan tidak berbahaya, namun diam-diam membawa dampak etis dan psikologis yang serius. Mantap. Semakin menyadari bahwa teknologi yang diciptakan untuk mempermudah hidup ternyata menyimpan potensi resiko yang sangat keren, terutama jika digunakan tanpa pengalaman yang cukup. Masya Allah. Seru nggak pelajaran hari ini? Seru. Harap kalian dapat mengambil manfaat pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita memanfaatkan AI. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.